Hari ini Jumat 26 Agustus 2022 kami tim advokasi kebebasan digital menyampaikan surat keberatan atas tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Permen Kominfo 5/2020. Di sini kami tim advokasi kebebasan digital bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Ada 2 individu dan 2 organisasi ya. Salah satunya telah hadir di sini perwakilan dari Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi atau Sindikasi, Mbak Nura. Jadi surat keberatan ini kami sampaikan sebagai salah satu rangkaian dari upaya administrasi yang kami ajukan karena diduga kuat tindakan pemblokiran ini adalah perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan, sehingga salah satu rangkaian upaya yang bisa kami lakukan pada tahapan awal adalah keberatan administratif terlebih dahulu. Adapun isi surat setidaknya atau pada pokoknya kami sampaikan adalah terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum dan HAM, kemudian pemblokiran ini dilakukan dalam lingkup penyelenggaraan administrasi negara ya, sehingga dia harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang mana kami anggap ada pelanggaran di situ. Jadi ini adalah salah satu rangkaian upaya yang kami lakukan. Nah, sebelumnya prinsipal kami tadi saya sudah sebut salah satunya sindikasi, dan kami juga bagian dari tim advokasi kebebasan digital LBH Jakarta maupun LBH Pers juga telah membuka kanal pengaduan, yang mana di dalamnya pertama LBH Jakarta telah menerima 213 pengaduan dengan rincian kerugian yang mungkin tidak bisa kita urai secara detail, tapi paling tidak ada kerugian atau potensi kerugian hampir miliaran. Mengajukan keberatan ini karena kami sebagai sindikasi Serikat Pekerja anggota kami merasa dirugikan dengan adanya pemblokiran PSE kemarin atau karena implementasi Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020. Kerugian yang dirasakan teman-teman, kami kemarin melakukan survei dan juga pengaduan gitu ya, dari tanggal 5 sampai tanggal 15 Agustus kemarin, kami menemukan bahwa banyak kawan-kawan, terutama mereka yang berprofesi yang bekerja sebagai freelancer, merasakan dampaknya di mana pemblokiran sejumlah PSE terutama PayPal meskipun hanya diblokir beberapa hari tapi ternyata dampaknya luar biasa. Kawan-kawan menderita kerugian sampai ratusan juta. Ada juga kawan-kawan selain PayPal juga merasakan dampak dari pemblokiran sejumlah situs game online. Karena kawan-kawan ada juga yang game streamer, mereka tidak bisa mengakses game-game yang mereka sudah beli. Terus kemudian kawan-kawan freelancer mereka tidak bisa mengakses layanan pembayaran sehingga mereka tidak mendapatkan pendapatan, dan ada juga yang pendapatannya lewat kripto sehingga mereka tidak bisa merasakan mencairkan kriptonya saat kriptonya naik, sehingga kerugiannya cukup lumayan yang dirasakan oleh kawan-kawan. Selain itu kawan-kawan juga tidak hanya merasakan kerugian secara material, mereka juga merasakan kerugian mengenai pekerjaan mereka menjadi tidak pasti. Karena alasan klien mereka, terutama dari luar negeri, menjadi tidak yakin dengan regulasi yang ada di Indonesia, terutama soal PSE ini. Apakah pemblokiran ini hanya untuk saat ini saja atau nanti ada pemblokiran lain? Ada pemblokiran PSE yang lain yang belum terdaftar di Kominfo. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran klien dan juga beberapa pemberi kerja, terutama pemberi kerja dari luar negeri, dan mereka ragu untuk memperkerjakan para freelancer dari Indonesia, terutama freelancer di bidang-bidang industri kreatif. Dan industri kreatif di Indonesia cukup besar, ini menjadi pukulan bagi para pekerja. Sehingga kami sebagai perwakilan Serikat Pekerja, kami ingin Permen Kominfo ini dicabut karena bagaimanapun kerugian kawan-kawan itu sudah cukup besar dan sudah mengganggu pekerjaan kawan-kawan, karena selain kerugian yang sudah sangat dirasakan, bagaimana dengan masa depan pekerjaan mereka itu menjadi tidak pasti karena
keraguan dari para klien tadi. Bahwa ada dampak yang lebih besar yang dirasakan oleh para pekerja sekaitan dengan pemblokiran ini. Jadi dampaknya bukan hanya di PSE saja, tapi dampak yang lebih besar ada pada pekerja, bahkan itu pekerja media juga maupun pekerja yang lain yang menggantungkan hidupnya di PSE tersebut. Seperti itu. Kenapa kemudian ada dampak seperti itu? Pertama adalah karena adanya tindakan dari Kominfo yang seperti yang dijabarkan tadi dari teman dari Fadil, bahwa ada tindakan yang tidak proporsional yang dilakukan oleh dari Kominfo yang menyebabkan dampak kerugian yang dirasakan oleh para pekerja. Ada juga tindakan kesewenang-wenangan atau melampaui kewenangannya sehingga berdampak pula ke pekerjaan yang lain. Seperti itu yang pertama. Kedua adalah sekaitan dengan Perkominfo Perkominfo nomor 5 tahun 2020 itu. Itu yang jadi masalah juga sebenarnya. Asal mula dari persoalan ini adalah dari situ, kemudian yang mengatur bahwa ada beberapa mekanisme yang dilakukan untuk kemudian ketika PSE tidak mendaftarkan akan diblokir seperti itu. Jadi karena adanya aturan itu yang kemudian bisa jadi disalahgunakan atau disalah tafsirkan oleh dari Kominfo, kemudian ada peristiwa yang kemudian dialami teman-teman pekerja. Terkait dengan kerugian juga yang menjadi kekhawatiran teman-teman, tidak hanya pekerjaan tetapi juga keamanan data. Tadi saya belum menambahkan ya, keamanan data ini terutama kawan-kawan yang mendaftar data-data cukup keuangan ya, terutama itu di mana data-data itu keamanannya seperti apa belum ada jaminan dari pemerintah. Kita tahu ada beberapa peristiwa di mana data-data pemerintah saja bocor gitu ya, data pemerintah bocor, ada yang dihack dan sebagainya. Bagaimana dengan data-data yang ada di PSE, itu belum ada kepastian, terutama bagi kawan-kawan jurnalis juga. Itu juga mengganggu kebebasan pers kawan-kawan, karena kawan-kawan jurnalis yang meliput isu-isu sensitif itu menjadi khawatir ketika mereka menggunakan PSE ini. Bagaimana dengan data-data kawan-kawan? Apakah nanti data kawan-kawan ini dijamin kerahasiaannya, termasuk juga ketika mereka melakukan peliputan-peliputan di isu sensitif di Indonesia gitu. Apakah mereka nanti aman terkait data pribadi dan juga keamanan diri gitu ya, ketika PSE nanti diminta bisa memberikan data kepada pemerintah ketika nanti memang diminta oleh pemerintah ketika mereka terdaftar di Kominfo ini. Itu juga yang menjadi kekhawatiran kawan-kawan, sehingga dampaknya sebenarnya sangat luar biasa, meskipun kita hanya di televisi dan sebagainya, di media kita melihatnya itu sebagai pemblokiran saja gitu. Dari surat keberatan yang kami sampaikan, tadi sempat saya singgung di awal bahwa kami pada pokoknya menguraikan beberapa hal. Pertama, pelanggaran HAM ya, terkait dengan tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh Menkominfo melalui Permen Kominfo 5 2020 ini adalah bentuk pembatasan hak asasi manusia yang dilakukan secara sewenang-wenang ya, karena ini tidak didasarkan pada prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah pembatasan HAM yang diizinkan ya, baik oleh instrumen hukum HAM baik nasional maupun internasional. Jadi itu salah satunya. Kemudian yang kedua, Permen Kominfo ini adalah bentuk pembatasan yang dilakukan dengan bertentangan dengan pasal 40 ayat 2A dan 2B Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Jadi dia memberikan wewenang kepada Menkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap penyelenggara sistem elektronik dalam lingkup privat yang tidak terdaftar. Padahal di pasal 40 Undang-Undang ITE ayat 2A maupun ayat 2B itu disebut bahwa pemblokiran pemutusan akses hanya bisa dilakukan ketika PSE tersebut memuat konten atau muatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi bukan yang tidak teregistrasi di dalam ketentuan yang diatur dalam Permen Kominfo 5 2020. Kemudian yang ketiga, sudah jelas dan terang ya dari pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum tersebut, tentunya tindakan ini yang masuk dalam lingkup penyelenggaraan administrasi pemerintahan sudah barang tentu tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jadi atas dasar itu ada dugaan pelanggaran perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Sehingga berdasarkan hal tersebut ada dua hal yang diminta oleh tim advokasi kebebasan digital yang bertindak untuk dan atas nama beberapa prinsipal ya, salah satunya
sindikasi yang diwakili Mbak Nura pada hari ini. Yang pertama, Menkominfo menyampaikan pernyataan bahwa tindakan pemblokiran tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Kemudian ia juga menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan melawan hukum tersebut yang punya dampak kerugian baik secara material maupun imaterial terhadap masyarakat yang aktivitasnya terganggu oleh tindakan pemblokiran tersebut. Kemudian yang kedua, kami juga meminta bahwa Menkominfo mencabut Permen Kominfo nomor 5 tahun 2020 tersebut. Seperti itu. Jadi surat keberatan ini tentunya kami harapkan ditanggapi atau direspon dengan arif bijaksana ya. Jadi Menkominfo Joni Gerard Plate ini bisa melihat dengan penuh hidayah ya bahwa ini ada persoalan yang problematik di masyarakat sehingga tindakan tersebut patut untuk dievaluasi atau bahkan dicabut seperti itu.